Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membawakan quote dari seorang yang ada hubungannya dengan Bali. Mengapa ada hubungan dengan Bali? Karena di Bali saat ini adalah perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi sekaligus kita menampilkan sosok seorang yang menjadi tokoh dunia, tokoh nasional, tokoh yang dikenal oleh masyarakat Bali dari ujung lautan, dari ujung desa di pelosok, di kota, kabupaten, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, Jakarta, sampai ke tingkat dunia. Beliau itu adalah sangat terkenal. Beliau adalah Insinyur Soekarno, seorang proklamator dan sekaligus menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Nah, sedikit kita mengulas waktu kecilnya beliau. Waktu kecil beliau ini adalah anak kedua dari Raden Sukemi dan Ide Rahayu Sukamulawai. Anak pertamanya adalah Raden Sukarmini. Nah, Bung Karno kecil, anak kedua ini, sakit-sakitan sampai umur 5 tahun itu, sehingga oleh orang tua nama kecilnya Kusno, terus diganti menjadi Soekarno. Nah, diambil dari nama bapaknya Karno. Nah, itu masa kecilnya. Nah, sekarang masa dewasa, sudah kita tahu semua siapa Bung Karno, bagaimana perjuangannya, bagaimana luar biasa geraknya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai Indonesia merdeka, sehingga beliau menjadi proklamator bersama Bung Hatta dan menjadi presiden pertama Indonesia. Nah, kehebatan itu saat ini kita tidak perlu bahas karena kita perlu mencari falsafah hidup beliau. Kita akan coba kupas, semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk maju ke depan, terutama anak-anak muda, milenial, supaya mempunyai bekal untuk maju ke depan mencapai cita-cita yang luhur. Nah, bagaimana kiat atau falsafah hidup Bung Karno yang perlu kita bahas saat ini? Saya setelah membaca beberapa ratusan, mungkin itu ada kiatnya, ada falsafah hidupnya, cuma saya ingin menampilkan saat ini adalah suatu kiat yang menurut saya sangat baik sekali. Nah, kiatnya adalah begini: laki-laki dan perempuan bagaikan sayap daripada seekor burung. Sayap dari seekor burung, ini laki, kiri perempuan, itulah sayap daripada seekor burung. Nah, kalau sayap burung ini sehat, kuat, semuanya normal, dia akan bisa terbang tinggi kemanapun tujuannya untuk mencapai apa tujuannya. Yang pertama, umpama cari makan, cari jodoh, ya apapun dia cari akan pasti tercapai dengan sayap kiri dan kanan kuat, dia terbang melayang. Tetapi kalau salah satu daripada sayapnya itu patah, umpamanya kanan atau yang kiri, salah satu aja patah, maka burung itu berarti tidak bisa kemana-mana. Dia akan diam saja, cuma makan di tempat, tidak bisa produksi. Itu kalau dari segi ekonomi kita bahasnya. Nah, itu sangat perlu sekali kedua sayap itu dipelihara dengan baik supaya kiri kanan sehat melebiat, burung bisa terbang tinggi mencari makan, mencari apapun yang dia maui, sehingga mencapai kebahagiaan bagi si burung. Nah, itulah quote yang ingin kita bahas saat ini. Nah, coba sekarang kita urai quote-nya Bung Karno itu. Jangan terlalu tinggi, kita ambil dari paling rendah sekali. Paling rendah apa? Yaitu tingkat keluarga.
tingkat suatu keluarga kita lihat. Jadi istilahnya laki si bapak, ibu itu merupakan sayap daripada keluarga itu. Sayap laki dan perempuan, sayap kanan dan kiri, salah satunya umpamanya tidak baik, sakit-sakitan atau bagaimanapun, itu keluarga akan menjadi statis dan diam, tidak ada produksi, kurang maju. Boleh dibilang malah tidak akan maju kalau salah satunya sudah tidak benar. Nah, tapi kalau sayap kiri, sayap kanan kuat, dua-duanya kuat, nah itu kemanapun keluarga itu, tujuan daripada keluarga itu akan bisa tercapai dengan baik. Coba kita sekarang urai dengan lebih detail. Uraiannya adalah, kalau kita melihat quote daripada Bung Karno ini, melihat bahwa kiri dan kanan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Nah, kalau saat ini bisa disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender saat ini itu yang disebut dengan laki perempuan sama saja mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Nah itu berarti Bung Karno itu sudah jauh sebelum ini, ratusan tahun yang lalu sudah mempunyai ide yang luar biasa, mempunyai pendapat yang luar biasa yang saat ini kita laksanakan. Ya, kita orang-orang milenium ini sudah melaksanakan quote-nya itu. Berarti beliau itu sangat pandangannya sangat maju ke depan, sehingga apa pandangan waktu itu bisa kita laksanakan hari ini, yaitu kesetaraan gender. Kita bahas lagi sekali dalam tingkat keluarga. Jadi kalau si bapak kuat, si ibu kuat, keluarga akan jalan maju tinggi, terbang mencapai tujuan. Nah itu kalau kita sehat dua-duanya. Kalau tidak berarti statis. Coba kita bahas sekarang tugas yang dianggap kesetaraan gender tadi, laki sama perempuan. Nah si bapak si ibu hak dan kewajibannya sama, itu menurut kesetaraan gender. Nah sama bagaimana? Apakah sama seperti di kampung? Di kampung itu si bapak mencangkul, si ibu ikut mencangkul. Ada itu memang kalau di kampung-kampung itu kejadian itu ya sejak zaman dulu, sejak setahu saya kecil pun begitu, karena bapak saya, ibu saya kalau bapak mencangkul, ibu ikut membantu mencangkul. Nah itulah apa peran laki sama-sama. Nah itu sudah memang demikian. Tetapi saat ini tidak demikian karena kemajuan zaman. Tapi bukan berarti tidak ada standar, ada tetap, cuma tanggung jawabnya yang beda. Contoh sekarang, si bapak memproduksi jadi pegawai kantoran, si ibu juga ikut menjadi pegawai kantoran. Nah itu masih sama tingkatnya, karena si bapak juga tadi sekolah, si ibu juga tadi sekolah, sama-sama mempunyai pengetahuan, sama-sama mempunyai jasa, pendidikan tinggi atau paling tidak SMA, S1, S2, jadi sama tingkat pendidikannya. Jadi bekerja akhirnya juga sama. Karena apa? Kasihan kalau umpamanya bapaknya sudah bekerja, ibunya jadi ibu rumah tangga, jadi bukan bagaimana, cuma kasihan pendidikan tingginya tidak kepakai. Cara lainnya gimana? Ya urusan rumah tangga, penguasaan ibunya bisa dibantu dengan ART, pekerjaan sehari, tapi tanggung jawab si ibu tetap sebagai ibu rumah tangga, si bapak tetap sebagai kepala keluarga. Bapak keluarga, tanggung jawabnya keluarga sepenuhnya, mencari produksi, mencari pendapatan untuk bisa membiayai hidup keseluruhan daripada keluarga itu, anggota keluarga. Si ibu mengolah pendapatan itu sambil juga mencari pekerjaan yang sama. Nah terus apa yang didapat itu diolah, terus kemudian didistribusikan untuk biaya hidup sekeluarga. Ya sekeluarga itu siapa? Ya enggak tahulah, kadang-kadang tiap keluarga masing-masing beda. Ada yang ngajak orang tuanya, ibu bapaknya, ada yang ngajak saudaranya, ada tanggung jawab pada anak-anaknya. Ya
itu tergantung masing-masing. Tetapi tanggung jawabnya beda. Si bapak mencari produksi, dalam hal ini si ibu juga karena pendidikannya sama mencari produksi, kita olah oleh si ibu pendapatan itu menjadi kebutuhan, bisa membayar kebutuhan daripada anggota keluarga. Nah itu. Nah coba sekarang kita olah yang tidak sama. Jadi si bapaknya kerja lain, ibunya kerja lain, tapi semua pendapatan itu diolah untuk tujuan mencari kebahagiaan hidup daripada keluarga. Apa contohnya? Nah, contohnya gini, di desa si bapaknya biasa jadi petani atau pedagang atau apapun yang mendatangkan pendapatan. Nah, si ibu diam di rumah menjadi ibu rumah tangga, mengolah apa yang didapat oleh si bapak, diolah untuk keperluan keluarga semuanya. Nah, demikianlah. Jadi kalau salah satu aja pincang, bapak produksi banyak, ibunya umpamanya ya istilahnya beda, tidak mau mengerjakan sesuatu dengan baik, tidak mau tanggung jawab dengan baik, jadi keluarga itu pincang. Yang apa? Ya ibu bapak tidak searah, ya keluarga itu tetap akan jadi belak-belok kiri kanan, tidak mencapai suatu tujuan yang tertentu di atas, mencari kebahagiaan itu yang dicita-citakan, kebahagiaan tidak akan tercapai. Karena apa? Karena ada pertengkaran terus di antara keluarga itu. Nah itu adalah tidak baik. Nah demikian kalau kita bahas secara detail, ikut daripada Bung Karno, kita semua supaya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, burung bisa terbang tinggi, mencapai apa yang harus dicari, mencapai tujuannya, mencapai impiannya, yaitu kebahagiaan untuk seluruh anggota keluarga. Demikian untuk kali ini saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi anak-anak milenial yang masih menjalani hidup masih panjang. Ya siapa tahu ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Om Swastiastu.